bersama Kakak Indra Tia Samil. Kali ini kakak akan membahas tentang tema 8 kelas 2. Kira-kira kalian siap belum? Materinya tentang keselamatan dan jalanan. Yuk simak! Apa yang akan kita pelajari di subtema 1 ini? Yang pertama, untuk PKN, kita akan belajar aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Lalu, untuk matematika, kita akan belajar tentang mengenal waktu. Di sini, kalian akan belajar bagaimana cara membaca jam di pagi hari, di siang hari, di sore hari, sampai di malam hari. Lalu, menentukan besaran menit jika jamnya diberitahu. Lalu lamanya waktu kegiatan jika diketahui waktu pertama mengerjakan dan waktu selesai. Nah, di subtema 1 ini kita akan belajar itu. Lalu bahasa Indonesia kalian akan belajar tentang mengenal penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Dan SBDP, kalian akan belajar tentang mengenal lagu-lagu dengan tekanan nada kuat dan lemah, serta alat ritmis. Buka halaman pertama buku temamu. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah dengan teliti ya. Oke, kita akan mulai mengamati gambar pertama. Di gambar pertama, Udin terlihat sedang membantu ibu yang memerlukan bantuan di dapur. Salah satu aturan yang ada di dalam rumah adalah saling membantu setiap anggota keluarga. Jika ibu memerlukan bantuan, maka anggota keluarga yang lain bisa membantu. Dan begitu pula, jika kamu memerlukan bantuan, maka kamu bisa meminta bantuan anggota keluargamu. Jangan lupa dengan bahasa yang sopan dan disertai dengan kalimat permintaan tolong. Di gambar pertama, Udin juga menerapkan sikap hati-hati. Karena Udin belum terbiasa menggunakan pisau, maka Udin membantu ibunya dengan cara mengupas sayuran saja. Sikap hati-hati merupakan aturan dalam keselamatan. Lalu kita perhatikan gambar yang kedua ya. Nah, di gambar kedua terlihat Udin menutup pintu terlebih dahulu sebelum Udin bermain keluar. Nah, sikap hati-hati seperti itu merupakan contoh dari aturan keselamatan. Selain itu, Udin juga meminta izin dahulu kepada orang tuanya, lalu mengucapkan pamit ketika akan keluar rumah. Jika kamu bermain ke rumah temanmu, kamu juga harus seperti Udin, memberitahu kabar orang tua tempat kamu akan bermain. Lalu, kalau kamu akan terlambat datang ke rumah, kamu pun harus mengabarkan. Di rumah teman, kamu jangan lupa menjaga sikap dan sopan santun ya. Nah, yang ketiga, terlihat Udin sedang berada di angkutan umum. Dan Udin juga menerapkan aturan di perjalanan dan aturan keselamatannya, yaitu dengan menggunakan sabuk pengaman. Nah, jika kendaraan umum yang kamu tempati menyediakan sabuk pengaman, maka kamu harus memakainya. Jangan lupa berdoa dan tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya selama berada di dalam bus. Misalnya, menjauhi teman yang sedang beristirahat, bernyanyi-nyanyi keras saat semua temanmu sedang tidur, atau berlari-lari di dalam kendaraan yang sedang melaju. Kalian jangan melakukan itu ya. Dan di gambar keempat, Udin juga mematuhi aturan jalan, yaitu Udin menggunakan
zebra cross. Nah, di gambar keempat, Udin dan teman-temannya, mereka ketika menyeberang menggunakan zebra cross. Tapi sebelumnya pasti Udin juga memberikan aba-aba dengan tangannya bahwa ia akan menyeberang. Sikap hati-hati Udin dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat harus kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, karena itu termasuk aturan dalam keselamatan. Mari kita ke halaman 2 di buku paket. Nah, kalau kalian perhatikan, aturan setiap kegiatan di rumah itu perlu mengutamakan keselamatan. Misalnya, saat kamu akan menaiki tangga, maka mintalah bantuan anggota keluargamu yang lebih kuat untuk memegang tangga agar kamu tidak terjatuh. Lalu, ketika kamu ingin membantu ibu, maka bantulah sesuai kemampuanmu. Jika kamu belum bisa mengupas dengan pisau atau memotong dengan pisau, maka kamu cukup membantu dengan menggunakan sayur saja. Mari kita amati gambar berikut dengan teliti. Ini ada di halaman ketiga. Kalau kalian perhatikan, ini adalah kegiatan Udin di pagi hari. Jamnya berbeda-beda. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul berapa Udin pulang sekolah? Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu harus bisa membaca waktu, tampilkan waktu yang ada pada tiap gambar. Nah, di gambar pertama, jarum pendek menunjuk angka 6, jarum panjang menunjuk angka 12, jadi dibaca pukul 6. Jadi Udin sarapan pukul 6. Lalu di gambar kedua, jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12. Ini dibaca pukul 7. Artinya, pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul 7. Itu jawabannya ya. Dan di gambar ketiga, jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Jika melihat gambar, maka Udin pulang sekolah pukul 11. Nah, kalian isi pertanyaannya di bawah gambar yang tadi. Silakan kerjakan latihan di halaman 4. Ayo berlatih mengikuti contoh yang tadi sudah kalian baca. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Kira-kira apa jawabannya? Dibaca pukul 10. Itu adalah jawabannya. Jika kalian sudah, silakan mengerjakan soal berikutnya ya. Lalu samakan jawabannya dengan ibu. Pertanyaan selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 8. Silakan ditulis pukul 8. Soal ketiga, jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dibaca pukul 2. Oke, kita lanjut. Jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti ini dibaca pukul 4. Lalu yang bawah, jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Itu dibaca pukul 9.
Jadi jangan lupa kalian harus menulis kata pukul karena itu menunjukkan waktu. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan beberapa aturan ketika sarapan pagi? Nah, kalau kalian sudah menemukannya, silakan buka buku ed di halaman 5. Kita nonton video. Mari buka halaman 5. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Dan 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan
Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi, aturan di dalam rumah banyak jenisnya. Salah satunya aturan ketika sarapan pagi. Sekarang, coba kamu cari kata-kata yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Setelah kamu teliti, ternyata penggunaan huruf kapital selain di awal kalimat, kalian lihat kata Tuhan ternyata menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kira-kira kata apa lagi yang menggunakan huruf kapital ya? Silakan buka halaman selanjutnya. Nah, huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Jadi, kalau ada yang bilang huruf besar atau huruf kapital itu sama saja ya. Perhatikan kalimat di bawah ini. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. B adalah huruf kapital karena awal kalimat. Tuhan, T-nya juga ditulis dengan huruf kapital karena kata Tuhan. Dan di akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda baca titik. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Setelah makan, jeda atau berhenti sedikit, sebentar, itu diberi tanda dengan tanda. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital atau bahwa penggunaan huruf kapital itu digunakan pertama untuk nama orang, kedua nama kota, ketiga nama bulan seperti Januari, Februari, Desember, nama hari, Senin, Selasa, Rabu, dan nama bulan singkatan. Sekarang kita menambah yang dulu, yaitu setiap kata Tuhan juga ditulis dengan huruf kapital. Selain kata Tuhan, ada juga kata ganti yang sering digunakan dan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya, 1. Yang Maha Esa. Y, M, dan E adalah penggunaan dari huruf kapital. Kedua, Yang Maha Kuasa. 3. Yang Maha Besar. Keempat, Yang Maha Pengasih. Kelima, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Jadi, sifat-sifat Tuhan pun ditulis dengan huruf kapital sebagai huruf pertamanya. Lalu, ayo menulis. Kalian diminta untuk menuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Jadi, buat kalimat yang di dalam kalimatnya itu ada kata-kata yang kalian lihat ini. Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang. Silakan perhatikan slide berikutnya ya. Tuliskan kalimat tersebut pada kolom berikut. Untuk yang pertama, kita akan cari kalimat yang di dalamnya ada kata Yang Maha Esa. Butia menggunakan kalimat seperti ini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kata Tuhan menggunakan huruf kapital. Begitu pula sifat dari Tuhan Yang Maha Esa ditulis dengan huruf kapital. Mari, M-nya juga menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Lalu, gunakan tanda baca titik di akhir kalimat. Kalian silakan tulis di buku paket, boleh sama kalimat huruf
Boleh juga kalian menggunakan kalimat yang lain. Untuk yang kedua, yang Maha Kuasa, Ibu menggunakan kalimat Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah itu juga kata Tuhan, jadi menggunakan huruf kapital. Jangan lupa tanda baca titik. Yang diberi warna hitam adalah yang ada di dalam awan di bagian atas. Yang ketiga, yang Maha Besar. Kalau Ibu membuat kalimatnya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang Maha Besar. Titik. Asmaul Husna itu ditulis dengan huruf kapital dua-dua. Lalu kata Allah juga ditulis dengan huruf kapital. Apa tanda titiknya? Oke. Bagi yang masih menulis, silahkan dilanjutkan. Bagi yang sudah, kita akan ke nomor 4 yang Maha Pengasih. Kalimatnya, Ar-Rahman adalah salah satu asma Allah yang berarti yang Maha Pengasih. Nah, di sini ternyata harusnya SWT-nya ini besar ya, karena ini singkatan. Kalau kalian menggunakan kalimat yang lain, silakan. Misalnya, aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Boleh. Sekarang yang kelima, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi ada kata yang Maha. Seperti biasa, kita K-nya huruf kapital, Tuhan T-nya huruf kapital, dan di akhir kalimat ada tanda. Jadi setelah selesai menulis, silakan kalian berlatih membacakan kalimat yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke. Buka halaman 8. Ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Dengarkan penjelasan guru terlebih dahulu ya. Terima Kasih Ya Tuhan adalah lagu yang diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Silakan perhatikan tanda merah yang ada di atas angka. Yang pertama itu tanda lebih kecil. Kalau di dalam matematika itu tandanya berarti lebih kecil. Tapi kalau dalam PDP itu menunjukkan tekanan nada yang lemah. Artinya tekanan nadanya dari lemah perlahan-lahan menguat. Lalu kalau kalian beli garis, itu kan seperti huruf K ya, kecil. Nah, cara mengingatnya seperti itu. Kedua, tanda di depannya itu dalam matematika dikenal dengan tanda lebih besar. Tapi dalam SPDP itu berarti tekanan nada kuat. Artinya dari tekanan nada kuat perlahan-lahan melemah atau cara menghafalkannya kalian beri garis. Nah, seperti huruf B, artinya asalnya nadanya besar jadi kecil. Untuk cara menyanyikannya, silakan diperhatikan lagu
berikut ini ya. Silakan dengarkan lagu Terima Kasih yang Mulia. Lalu kalian fokus pada tekanan, nada kuat, dan nada lemahnya ya. Terima kasih Maka ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. dimulai dari kalian bangun tidur. Mungkin ada yang berbeda waktunya, silahkan disesuaikan. Lalu jenis kegiatannya juga disesuaikan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Nanti untuk waktu pukul 7 sampai pukul 11, silakan kalian isi dengan bersekolah. Dan setelah itu kalian isi waktunya bebas sesuai dengan kegiatan kalian sendiri. Mungkin ada yang kegiatan setelah sekolahnya mengaji, mengerjakan PR, beristirahat. Jadi setiap siswa kemungkinan tidak sama. Setelah itu, untuk nomor silakan dibebaskan sesuai kegiatan yang ada di tiap siswa. Nanti jam 9 sampai kalian waktunya bangun, silakan tulis jenis kegiatannya tidur malam. Mungkin ada yang berbeda dengan jam yang Butia contohkan, silahkan. Setelah kalian mengisi bersama-sama dengan orang tua, jangan lupa jadwal kegiatannya diberi tanda tangan sebagai bukti kalian sudah mengerjakan. Diperiksa dahulu, boleh kalian beri warna, boleh dihias. Nanti setelahnya silakan minta difotokan dan kirim ke WhatsApp guru secara pribadi. Nanti ada catatannya siswa yang sudah mengirimkan dan yang belum. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hingga selesai. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru Wiwi sudah menjelaskan bagaimana teman-teman. Jika kalian sudah mengerti, sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.